Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi di channel saya, Zoklin. Lama saya tidak membuat percobaan ya. Kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan sabun deterjen anti noda. Bahan-bahan di sini yang saya gunakan yaitu Texapon N170 yang berfungsi untuk sebagai pembusanya ya. Yang kedua adalah SLS atau sodium sulfat. Ini sebagai bahan pengisinya atau menambah volume busa. Ini saya gunakan SLS di sini ya. Yang ketiga adalah NaCl atau garam sebagai bahan pengentalnya ya. Lalu sebagai bahan penunjang di sini saya gunakan H2O2 ya, berfungsi sebagai pengangkat noda ya. Dan saya gunakan sitrun. Oke, sitrun dan H2O2 saya gunakan di sini. Ini untuk pembersihnya. Dan ini untuk angkat nodanya. Lalu saya gunakan bahan tambahan yaitu EDTA dan STPP. STPP sini berfungsi sebagai pemisah agar kotoran tidak kembali lagi ke dalam pakaian ya. Makanya kalau kita nyuci biasanya warna air di bawahnya tuh coklat ya kan. Ini untuk inilah fungsinya STPP. Lalu EDTA sebagai pengawetnya. Dan saya gunakan di sini pewanginya dan PG atau propylene glycol sebagai pengikat parfumnya ya, agar ketika pakaian dijemur nanti wanginya tetap nempel di kain. Dan di sini saya gunakan pewarna biru di sini ya. Oke. Dan tidak ketinggalan juga saya gunakan air ya. Air isi ulang. Ini air isi ulang akan saya gunakan. Dan alat-alat yang saya pergunakan yaitu ember, wadah ya. Wadah saya gunakan 2. Wadah besar ini sebagai untuk mencampur bahan semua bahan. Sedangkan wadah yang kecil ini saya ingin melarutkan garam ya. Karena beberapa kali saya percobaan kalau garamnya langsung saya tuang di dalam ember nanti yang sudah berisi Texapon, SLS atau apapun, itu dia kurang larut. Jadi akan saya larutkan dulu. Sisa dari garam yang tidak terlarut akan turun ke bawah. Saya hanya memakai airnya saja, air garamnya yang sudah air yang sudah dicampurkan garamnya. Jadi tidak akan membuat keruh larutan nanti ya. Oke, dan di sini saya gunakan gelas ukur ukuran 1 liter beserta pengaduk ya. Pengaduk kayunya. Oke. Oke, pertama-tama saya akan mengisi wadah ini yang pertama dengan 10 liter air dan wadah kedua 5 liter air. Jadi total 15 liter air. Bahan-bahan yang tadi saya sudah sebutkan itu saya ukur untuk 15 liter air ya. Oke, ini akan saya isi ya. Gunakan gelas ukur. Dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima,
6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, masing-masing 10 dan 5 liter ya, total 15 liter. Sudah saya masukkan airnya. Di ember yang kecil akan saya masukkan garam. Ini NaCl atau garam ya. Oke, sekarang akan saya masukkan Texaponnya ke wadah yang besar ya. Oke, masukkan semua. Nah, lalu kita aduk perlahan-lahan saja ya, nggak usah terlalu kencang. Yang penting dia tercampur dengan airnya. Oke, kita lihat ya, usahanya banyak ya, walaupun hanya pelan diaduk. Lalu kita masukkan bahan penunjangnya, itu SLS-nya ya, sodium sulfat. Kita campurkan ke dalam ya. Aduk kembali. Oke, campur sepertinya. Lalu kita bisa tambahkan selanjutnya air garam ya, garam yang telah diaduk tadi. Kita bisa tambahkan ya ke dalamnya ya. Kita masukkan perlahan sambil kita aduk ya. Oke, lihat ya, di dalam wadah ini tuh ada kotorannya ya kan, dia turun di bawah, jadi dia nggak terlalu masuk ke dalam larutan yang kita buat dan tidak mempengaruhi warna dari larutan tersebut. Oke ya, lihat ya, mulai kental dia ya.
Bahannya mulai mengental seperti ini tuh, lihat kan. Bahan penunjangnya, yaitu citron ya. Saya akan masukkan citronnya. Saya aduk ya. Saya aduk, tadi citronnya udah dimasukkan. Setelah citronnya kita campurkan, ini kita tambahkan satu bahan tambah penunjang lainnya, yaitu H2O2. Kita tuangkan. Lalu kita aduk kembali ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bahan tambahan, yaitu STPP tadi berfungsi sebagai pemisah ya, agar kotoran, air yang kotor atau kotoran nanti tidak balik kembali ke dalam kain, dan EDTA sebagai pengawetnya. Masukkan. STPP-nya udah kita masukkan, kita aduk kembali. Oke, setelah tercampur STPP-nya tadi, sekarang kita masukkan lagi EDTA-nya ya. Ini EDTA-nya kita masukkan ya. Udah masuk, kita aduk. Ini akan kita tutup dan kita diamkan selama 1 malam. Untuk bahan pewarna, pengikat pewangi PG atau propylene glycol sebagai pengikat pewanginya, dan pewanginya akan saya masukkan setelah 1 malam setelah busa menghilang ya. Itu ditutup ya, biar tidak kotor. Kita tutup. Oke, kita biarkan selama 1 malam. Halo semuanya, ya ini yang semalam ya, hasil yang saya diamkan selama 1 malam ya. Udah kental dan busanya sudah hilang ya, busanya sudah tidak ada lagi. Saya dilihat, hanya busa-busa kecilnya perlahan nanti juga akan hilang ya. Ini semalam saya belum menambahkan pewarna dan pewanginya ya, pengingat parfumnya. Ini hasilnya kental ya. Oke, sekarang bahan ini sebelum saya kasih pewarna dan pewangi akan saya ambil sebanyak 500 ml atau 1 botol ini ya, karena nanti akan saya gunakan untuk pembuatan bahan super pels di video selanjutnya. Saya ambil, saya bisa menggunakan corong, tapi saya menggunakan selalu saringan ya. Saringan yang stainless seperti ini saya gunakan untuk menyaring bahan-bahan yang mungkin tidak larut atau ada kotoran-kotoran yang terikut ke dalam larutan ini. Saya ambil ini ya, deterjen cairnya. Oke. Dan sekarang saya akan menambahkan pewarnanya ya ke dalam larutan ini. Kalau Anda sekalian ingin mengganti warnanya juga bisa ya, entah merah
kuning atau warna ungu atau yang lainnya atau pink ya. Saya masukkan ke warnanya. Lalu saya aduk lagi ya. Saya aduk sampai rata. Lihat ya, warnanya cantik ya, warna birunya. Oke, warnanya ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan fotonya juga setelah dikemas. Oke, udah cukup. Sekarang kita akan masukkan pengikat parfum dan pewanginya. Kita aduk kembali ya. Masukkan, kita aduk kembali. Oke, udah cukup ya. Dan saya akan ambil sedikit sebagai contohnya nanti di mangkok kaca bening ya, biar kita lihat warnanya. Oke ya, ini saya tuang sedikit. Ini hasilnya ya. Oke ya, ini bahannya sudah jadi ya, deterjen cairnya. Oke, kita lihat di sini ya warnanya biru. Oke, tuang kembali. Oke, saya akan biarkan 2 jam dan setelah itu akan saya kemas. Demikian deterjen cair yang telah saya buat. Nantikan video saya selanjutnya ya di channel Zoclean. Saya dalam video ini ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Ari Suharjo yang telah banyak membantu saya di dalam memberikan resep-resep yang terbaik. Terima kasih buat Pak Ari. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dan untuk pemesanan paketnya pun bisa WA langsung ke kontak saya atau kirim pesan langsung di channel YouTube saya. Terima kasih.